Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlita, NIM 03200138. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia, agama, dan Islam. Yang pertama, hakikat. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaannya yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam Al-Quran, istilah manusia ditemukan 3 kosakata yang berbeda dengan makna manusia, akan tetapi memiliki substansi yang berbeda, yaitu kata basyar, insan, dan al-nas. Kata basyar dalam Al-Quran disebutkan 37 kali, salah satunya Al-Kahfi. Innama ana basyarun mitlukum. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Kata basyar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis seperti asalnya dari tanah liat atau lempung kering. Kata insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Di antaranya Al-Alaq ayat 5, yaitu alamal sana ma lam yah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Konsep Islam selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Kata al-nas disebut sebanyak 240 kali seperti Az-Zumar ayat 27, walakat darabna linas safli hadzal Qur'ani min kulli matsal. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan. Konsep al-nas menunjukkan pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Asal mula manusia berdasarkan Al-Quran. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan penciptaan manusia, ketika Allah mulai membuat cerita tentang asal-usul manusia, malaikat Jibril seolah khawatir karena takut manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Di dalam Al-Quran kejadian itu diabadikan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada penciptaannya, yaitu Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak bisa diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam salat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia dalam hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Oleh karena itu, penyembahan harus dilakukan secara sukarela karena Allah tidak membutuhkan sedikit pun pada manusia karena termasuk ritual-ritual penyembahannya. Penyembahan yang sempurna dari seorang manusia adalah akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan mengelola alam semesta. Keseimbangan pada kehidupan manusia dapat terjaga dengan hukum-hukum kemanusiaan yang telah Allah ciptakan.
fungsi dan peran manusia. Berpedoman pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-36, status dasar manusia yang memperoleh adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan adalah penerus pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah diantaranya adalah belajar, mengajarkan ilmu, membudidayakan ilmu. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta bertanggung jawabnya pada 3 instansi, yaitu pada diri sendiri, pada masyarakat, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Yang kelima, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Yang keenam, individu yang mudah terpengaruh oleh lingkungan, terutama dalam bidang sosial. Yang agama. Agama adalah suatu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Secara umum, agama adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai yang ditujukan kepada ilahi. Macam-macam agama yang dianut di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah. Menurut agama atau kepercayaannya, pemerintah bagaimanapun secara resmi hanya mengakui 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga kepercayaan lainnya di Indonesia, yaitu Yahudi, Bahai, Kristen Ortodoks. Islam artinya berserah diri kepada Tuhan, adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah, dengan lebih dari 1/4 miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ada 2 sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari segi Islam, berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salimah selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamai. Pengertian kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh,
hutang balasan, dan kebiasaan. Islam memiliki karakteristik yang khas dengan agama-agama sebelumnya. Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi esoterik dan eksoteriknya. Sebagai agama universal, Islam mengenai sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan perilaku manusia sebelum adanya Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat Rasulullah berumur 14 tahun. Keadaan bumi sebelum masuknya Islam merupakan keadaan yang amat buruk dan mengenaskan, di mana sebagian dari manusia ada yang menyembah pohon, batu, patung berhala, matahari, bulan, dan bintang. Bahkan ada yang menyembah sesama manusia, yang mana kesemuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang hidup di masa itu tidak lagi mempunyai rasa kemanusiaan dan keadilan. Yang kuat akan semakin berdiri tegak dan ditakuti, sedangkan yang lemah akan semakin tertindas. Kebiasaan-kebiasaan manusia pada saat itu tidak lagi mencerminkan manusia yang mempunyai akal seperti yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan merenungkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan akal mereka telah ditundukkan oleh hawa nafsu. Kezaliman terjadi di mana-mana, bahkan mereka tega untuk mengubus hidup anak perempuan yang baru saja dilahirkan oleh ibunya.